Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nuwasil darsana min kitab Durusil Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha li fadilati Dr. Fi Abdul Rahim wa nahnu fil juz'i tsani. Taib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di pelajaran yang ke-28. Kita bagi menjadi berapa bagian. Insyaallah kita ambil bagian yang pertama 28A. Ya, atau 28 bagian yang pertama. Taib. Apa yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-28 ini? Insyaallah taala di sini kita akan membahas jenis ketiga dari fi'il mu'tal, yaitu fi'il mu'tal naqis. Ya, fi'il mu'tal naqis. Jika sebelumnya fi'il mu'tal itu kita bagi menjadi tiga, kita ambil bagian yang terakhirnya sekarang, bagian yang ketiga, yaitu mu'tal naqis. Kalau sebelumnya di pelajaran yang ke-26 dan ke-27 kita sudah ambil fi'il misal dan fi'il ajwaf, ya, fi'il misal dan fi'il ajwaf. Jadi fi'il itu kita katakan kemarin bahwasanya berdasarkan ada apa tidak huruf illahnya, ya, ada apa tidak huruf illahnya, ada apa tidak alif, waw atau ya-nya. Nah, kalau ada huruf illahnya, fi'il itu dibagi, fi'il berdasarkan ada apa tidak huruf illah dibagi menjadi dua. Kalau ada huruf illahnya, dia dinamakan fi'il mu'tal. Kalau tidak ada, dia dinamakan fi'il sahih. Ya, maka yang kita bahas kemarin adalah mu'tal itu dibagi menjadi tiga. Ya, pembagian ini berdasarkan apa? Pembagian yang tiga ini berdasarkan letak tiga huruf ini, letak huruf illahnya. Dia mu'tal artinya memiliki huruf illah. Ya. Kalau huruf illahnya terletak di awal, dia dinamakan mu'tal misal. Kalau huruf illahnya letaknya di tengah atau huruf keduanya, dia dinamakan mu'tal ajwaf. Kalau huruf illahnya ada di terakhir atau huruf ketiga, dia dinamakan mu'tal naqis. Dan disinilah kita sekarang di mu'tal naqis. Baik, kita berusaha sedikit contoh dari fi'il misal, mu'tal misal. Mu'tal misal ada dua wazan. Tadi kita katakan fi'il misal itu yang huruf illahnya ada di awal. Contohnya wado'a. Huruf illahnya apa di sini? Waw. Mudhari'nya yad'u, amrnya dha'. Ya. Di sini keistimewaan fi'il misal dibandingkan dengan fi'il yang sahih. Ya, kalau yang sahih kan dhahaba, yadhhabu, idhhab. Ya, jadi keistimewaannya di mudhari' sama amarnya. Ya, kemudian wazan yang kedua wasala yasilu, fa'ala yaf'ilu. Kalau tadi fa'ala yaf'alu, ya. Wasala yasilu sil. Ya, wasala yasilu sil. Ini dua contoh fi'il misal. Sudah kita pelajari tasrifnya kemarin. Kemudian fi'il ajwaf juga dibagi menjadi tiga berdasarkan letak berdasarkan wazannya. Wazan yang pertama wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya qala yaqulu, maka fi'il amarnya kul. Qala yaqulu kul. Shoma yasumu sum, dan seterusnya. Kemudian wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Contohnya ba'a yabi'u bi'. Ya, kemudian fi'il yang ketiga yang wazan fa'ala yaf'alu, yaitu nama yanamu nam. Dan masing-masing dari tiga jenis wazan ini sudah kita pelajari tasrifnya. Maka sekarang kita masuk ke fi'il naqis. Fi'il naqis insyaallah akan lebih simpel dibandingkan dengan fi'il ajwaf, ya, karena dia huruf illahnya ada di belakang, ada di huruf terakhirnya. Jadi huruf terakhirnya berbentuk huruf illah. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ya, maka di sini akan seperti biasa ada hiwar dulu, ya. Baik. Jadi bisa kita katakan tema kita pada kali ini adalah fi'il mu'tal naqis. Jadi kesimpulannya fi'il mu'tal naqis apa? Fi'il yang huruf illahnya ada di
terakhir. Itu pengertian dari fi'il mu'tal naqis. Taib, di sini ada hiwar antara Ibrahim, Su'ad, dan beberapa orang lainnya. Taib, Ibrahim mengatakan, "Madza taf'alina ya binti? Madza taf'alina ya binti? Akwi." Ini seharusnya ada titiknya ya. Terkadang juga tidak ditulis titiknya. Akwi as-siyaballati ghasalnaha amsi. Akawaitil qamisal abyada? Na'am kawaituhu. Wal qamisal akhdara? La lam akwihi ba'du. Sa'akwihil ana insyaallahu. Baik, kita lihat artinya. Madza taf'alina ya binti? Apa yang engkau lakukan wahai putriku? Taf'alina domir anti. Ya. Madza taf'alina. Ya, kalau qara'a yaqra'u, taqra'ina, dan seterusnya. Berarti ini fi'il mudhari. Jadi Ibrahim ini seorang bapak. Dia berkata kepada putrinya yang bernama Su'ad. Apa yang engkau lakukan wahai putriku? Su'ad menjawab, akwi as-siyaba. Ya. Akwi as-siyaba. Akwi ini merupakan fi'il mudhari dari kata kawa yakwi. Ya. Jadi seperti ini fi'ilnya. Asal katanya kawa yakwi. Kalau ana menjadi akwi. Nah, inilah contoh dari fi'il apa? Fi'il naqis. Karena huruf ilahnya ada di terakhir. Ini ada alif ya kan? Alif terakhir ini namanya fi'il naqis. Walaupun sebenarnya ini ada dua huruf ilahnya ya, waw sama alif. Ini namanya lafif makrun seharusnya. Kalau mau lebih spesifik lagi dia punya nama lain deh. Ya. Tapi sekarang kita fokus saja dulu bahwasanya ya, inilah wazan fi'il yang pertama yang akan kita pelajari. Kawa yakwi. Ya, baik fa'ala yaf'ilu. Taib. Ibrahim mengatakan akawaitil qamisal abyadha. Apakah engkau akui tadi artinya menyetrika ya. Menyetrika pakaian. Akwi siyaba. Aku sedang menyetrika siap jama dari saubun, pakaian. Ya. Siap jama dari kata saubun. Insyaallah masih ingat ini ya karena sudah kita pelajari. Saubun artinya pakaian. Aku menyetrika pakaian-pakaian allati yang ghasalnaha yang telah kami cuci. Ha kembalinya ke siap amsi kemarin. Nggak usah pakai ha juga nggak masalah ya. Mau pakai ha juga tidak masalah. Allati ghasalnaha amsi. Jadi aku menyetrika pakaian. Nah, Ibrahim bertanya lagi, akawaitil qamisal abyadha? Akawaiti kalau sekarang pakai fi'il madi, apakah engkau telah menyetrika al-qamisal abyadha, gamis yang berwarna putih. Nah, jadi akawaiti. Kawaiti ini fi'il madi dari kata kawa yakwi tadi. Ya. Kawa kalau domir anti menjadi kawaiti. Kalau domir antum menjadi kawaitum dan seterusnya. Jadi ini fi'il madi. Su'ad menjawab, na'am kawaituhu. Iya, saya telah menyetrikanya. Berarti ana kawaitu, anti kawaiti, ana kawaitu. Baik. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, wal qamisal akhdara? Kalau gamis yang berwarna akhdar sudah dicuci belum? Ya, gamis yang berwarna hijau. Su'ad menjawab, la lam akwihi ba'du, sa'akwihil ana insyaallah. Lam akwihi, lam. Di sini lam, berarti setelahnya pasti bentuknya fi'il mudhari. Dan dia domir ana. Jadi lam akwihi ini asal katanya sama seperti ini. Akwi asal katanya ya. Kemasukan lam, huruf ya-nya dihapus. Nah, kalau biasanya kan kalau kemasukan lam itu apa? Disukunkan. Kalau ada huruf ilahnya maka huruf ilahnya dihapus. Karena alif maksuro di situ sudah sukun dari sananya. Kemasukan lam nggak bisa lagi kita sukunkan karena dia sudah sukun. Maka kalau tidak bisa disukunkan kita hapus. Nanti perinciannya akan kita lihat insyaallah ya.
Akan ada perinciannya nanti di tadribat insyaallah. Jadi la lam akwihi, jadi asal katanya akwi, ada ya-nya. Kemudian hi domir muttasil. Jadi tidak, aku belum menyetrikanya. Ini ba'du ini pelengkap saja ya, zaidah saja. Keterangan waktu ya. La lam akwihi ba'du, saya belum menyetrikanya, sekarang belum menyetrikanya maksudnya. Sa'akwihi al-ana insyaallahu. Sa'akwihi ini berarti sama dengan yang di atas tadi ya. Akwi, kawa, yakwi kemasukan sin ya, sin yang artinya akan. Sa'akwihi al-ana insyaallahu. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, wal manadilu akawaitiha ya, al manadilu akawaitiha ummi kawatha fis sabahi. Aturidina antakuli li syai'an. Na'am inna zamilati salwa da'atsni ila baitiha hadal masa'a fa'arju an tasmahali bidhahabi ila baitiha ba'da salatil asri. Wal manadilu, manadil jamak dari mindil, dan sapu tangan akawaiti berarti anti fi'il madi, apakah telah engkau setrika dia. Di sini kembalinya ke manadil. Suat menjawab ummi kawatha, ummi kawat. Kawat berarti domir hiya di fi'il madi. Dhahabat, jadi kawat. Mana alif maksurahnya? Alif maksurahnya hilang. Masih ingat alif maksurah ya, yang kayak ya itu. Taib. Jadi ibuku yang telah menyetrikanya fis sabah, di pagi hari. Dan Ibrahim berkata lagi, aturidina, apakah engkau ingin antakuli, mengatakan kepadaku syai'an, sesuatu, ada yang mau kamu omongkan apa tidak, begitu ya. Turidina dari kata aroda yuridu anti turidina. Kemudian qala yakulu anti takulina, kemasukan an takuli ya, hasfun nun ya, karena anti itu termasuk af'alul khamsah ya. Di murojaah lagi pembahasan af'alul khamsah kalau dia mansub dengan hasfun nun. Apakah engkau ingin mengatakan kepadaku sesuatu? Suat menjawab, na'am, ada yang ingin aku katakan. Inna zamilati, sesungguhnya sahabat saya, teman saya ya, dari kata zamilatun ya. Kalau zamil itu teman laki-laki, zamilatun teman perempuan. Sesungguhnya teman perempuan saya, Salwa, namanya Salwa. Nah, ini namanya badal ya. Teman perempuan saya namanya Salwa. Da'atsni ila baitiha. Nah, ini dia fi'il selanjutnya. Da'atsni. Ini juga fi'il naqis, cuman beda wazan. Nah, kalau ini kita ambil wazan yang kedua nanti, yaitu da'a yad'u. Da'a yad'u. Ini wazan yang kedua kita ambil. Tadi wazan yang pertama apa? Kawa yakwi. Apa huruf terakhirnya? Alif. Huruf ilah ada berapa? Ada 3. Pertama kita yang berakhiran alif. Kemudian ini juga sama berakhiran alif. Da'a yad'u. Ya, da'a yad'u, hanya saja jenis alifnya beda ya. Kalau tadi alif maksurah, kalau ini alif lazimah. Taib. Da'atsni ila baitiha. Berarti kalau da'a domir hiya menjadi da'at ya. Da'atsni ya, artinya da'a yad'u itu dia menyeru, mengajak atau berdoa ya. Da'atsni artinya mengajak di sini, atau kita artikan dengan mengundang ya, mengundang atau mengajak boleh. Mengundang saya ke rumahnya hadzal masa'a, sore ini. Fa arju antas mahali. Arju roja yarju ya. Fi'il mudhari ana arju. Arju antas mahali, sama hayasmahu artinya mengizinkan. Aku harap engkau, roja yarju tadi kata roja ya, artinya mengharap. Antas mahali, mengizinkan saya.
memperbolehkan saya bidzahab, sama Hesma harus pakai huruf ba, ya, huruf jar ba, dia mengizinkan saya untuk pergi ila baitiha, ke rumahnya, ba'dal salatil asri, setelah selesai salat asar. Jadi dia diundang sama Salwa ini ke rumahnya sore, ya, minta izin ke bapaknya. Taib. Ibrahim menjawab, idhabi warji'i ba'da salatil maghribi. Idhabi, pergilah. Ya, maksudnya diizinkan pergi. Warji'i, kan, tapi pulanglah kembali ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Jangan kelamaan sampai isya misalkan, ya. Baliklah setelah salat maghrib. Kemudian Aminah, ya Aba Muhammadin, ta'al huna wanzur, ta'ala huna wanzur, inna Muhammadan yajri ala sulami, akhsha an yaqa'a. Ya Aba Muhammadin, ta'ala, wahai Abu Muhammad. Perhatikan di sini kata Aba, ya. Aba karena ada dua suku kata, ya, Aba dan Muhammad, maka Aba atau mudhofnya dia harus dalam mansub kalau kemasukan huruf nida, ya. Sebagaimana kita katakan ya Abdallah, ya Aba Muhammad. Karena Aba termasuk asmaul khamsah, dia mansubnya dengan alif. Ya, jadi asalnya ini adalah Abu Muhammad. Kemasukan ya menjadi ya Aba Muhammad. Abu Bakar kalau kemasukan ya menjadi ya Aba Bakrin. Abu Hurairah kemasukan ya menjadi ya Aba Hurairah. Jadi Aminah sekarang. Aminah ini kemungkinan adalah istrinya, ya, ibu dari Su'ad. Jadi Aminah mengatakan, wahai Abu Muhammad, ta'ala. Ta'ala ini panggilan untuk laki-laki, artinya kemarilah. Ya, ini namanya isim fi'il amar, kemarilah. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tambahkan ya sukun di akhirnya, ta'alai. Ya, kalau banyak laki-laki jamak kita katakan ta'alau. Ya, ta'ala, ta'alai, ta'alau. Sebagaimana di ayat dikatakan, kul ta'alau atslu ma harrama rabbukum. Taib. Ta'ala huna, wahai Abu Muhammad. Maksudnya kunyah masih kan kunyah, ya. Kunyah itu panggilan diawali dengan abu atau umum buat perempuan. Wahai Abu Muhammad, nama aslinya Ibrahim tapi kunyahnya Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, ta'ala, kemarilah, huna, kesini, wanzur, dan lihatlah. Inna Muhammadan, sungguhnya anakmu si Muhammad, yajri, ya. Yajri, nah ini asal katanya apa? Asal katanya jaro, yajri, ini adalah fi'il mudhari'nya. Jaro yajri. Taib. Jaro yajri. Huruf ilahnya apa di sini? Alif maksuro. Apa bedanya dengan yang pertama? Kawa yakwi, sama, ya. Kawa yakwi jaro yajri. Taib. Inna Muhammadan yajri. Yajri artinya apa? Yajri artinya lari. Ya. Yajri artinya berlari. Sungguhnya Muhammad berlari ala sulami, di tangga, di atas tangga. Sulam artinya tangga. Misalkan ada namanya manzumah sulamul wusul. Ya, sulam artinya tangga. Akhsha an yaqa'a. Kemudian si ibu ini, si Aminah ini mengatakan akhsha. Akhsha ini asal dari kata khasyiya. Khasyiya yakhsha. Khasyiya yakhsha. Artinya apa? Khasyiya yakhsha. Khasyiya yakhsha artinya takut. Dari kata khasyah, ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Taib. Jadi khasyiya yakhsha artinya takut atau khawatir. Saya takut dia yaqa'a, waqa'a yaqa'u. Nah, ini fi'il misal, ya. Waqa'a artinya jatuh. Saya takut dia akan jatuh. Waqa'a yaqa'u artinya jatuh, terjatuh. Jadi Aminah memanggil bapaknya Muhammad. Ya, lihat tuh anakmu si Muhammad lari di tangga, ya. Nanti dia jatuh, ya. Khawatir dia jatuh, gitu. Jadi dilarang anaknya, jangan lari-lari, itu maksudnya.
Kemudian Ibrahim mengatakan la tajri ya Muhammad. Jangan lari wahai Muhammad. Nah, ini dia bentuk ya, la tajri. La di sini la nahiyah ya, la larangan. Ya. Ini tadi dari kata tajri. Ya, fi'il mudhari'nya adalah tajri. Jara yajri, kemasukan la an-nahiyah, ya-nya dihapus. Ya, ya-nya dihapus karena ini kan sudah sukun. Tidak bisa disukunkan lagi. Karena biasanya kan setelah ya la an-nahiyah itu kan harus sukun ya. Harus sukun dia. Tapi karena sudah sukun, maka ya-nya dihapus saja. La tajri. Jangan lari wahai Muhammad. Ta'ala huna, kemari. Ma hadza biyaminika. Apa ini di tangan kananmu? Nah, ini si Muhammad ini masih kecil ya. Arini artinya tunjukkan kepada saya. Arini ini sebenarnya fiilnya agak rumit ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ini. Dari kata aro yuri aro yuri ya, kemudian ari. Aro yuri ari. Aro artinya memperlihatkan ya. Aro yuri ari artinya memperlihatkan. Ari ini artinya perlihatkanlah kepadaku ya, perlihatkanlah kepadaku. Ari ini banyak orang Indonesia namanya Ari ini ya. Ari ini artinya perlihatkanlah kepadaku. Apa yang ku perlihatkan ya, perlihatkan apa yang ada di tangan kananmu. Ari ini tunjukkanlah kepadaku. Irmi hadza. Irmi dari kata Roma yarmi. Roma yarmi, fi'il amarnya irmi. Baik. Nah, baik. Jadi aroyuri ini aroyuri kemudian ari ini termasuk juga fi'il apa? Fi'il nakis karena dia berakhiran alif maksurah. Roma juga sama. Tapi beda wazan ya. Roma yarmi, aroyuri ya. Roma yarmi, aroyuri. Baik, nanti akan kita lihat perinciannya ya. Jadi jangan khawatir dulu. Nah, nanti insyaallah akan paham polanya seperti apa. Untuk sekarang ikuti saja dulu, pahami saja hiwarnya dulu ya. Jadi sekarang kita minta untuk paham saja teksnya dulu. Baik, bertahap insyaallah. Hari ini ya tunjukkan kepada saya irmi hadza, lempar ini. Hadza turabun, ini tanah. Jadi jangan main tanah gitu. Yadkhulu Mahmudun, narasinya Mahmud tiba-tiba masuk. Mahmud mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji'tal yawma mutaakhiran ya Mahmudu. Famas sababu? Ji'ta masih ingat ya, dari kata ja'a yaji'u. Ja'a yaji itu apa? Ja'a yaji itu fi'il apa namanya? Ja'a yaji itu fi'il ajwa fa'ala yaf'ilu, sama seperti apa kemarin contohnya? Yes. Masya yamshi, bukan. Apa kemarin contohnya? Ja'a yaji'u. Ya, fa'ala yaf'ilu. Baik, nanti silakan dimujah lagi. Jadi, ji'ta al-yawma muta'akhiran. Pada hari ini engkau datang terlambat wahai Mahmud. Famas sababu? Apa sebabnya? Syakautu al-yawma ahada zumala'i ilal mudiri. Syakautu. Nah, ini dia fi'il selanjutnya. Syakautu dari kata syaka yashku. Syaka yashku. Syakautu berarti ini fi'il madinya. Syakautu artinya saya melaporkan. Melapor atau mengeluh ya. Melaporkan pada hari ini saya melaporkan ahada zumalai, salah seorang teman saya, ilal mudiri, kepada kepala sekolah. Saya laporin teman saya ke kepala sekolah. Kenapa? Ya. Fatalabana, maka mudir tolabana. Perhatikan di sini kata tolaba. Ya, bukan tolabna ya. Tolaba di sini fa'ilnya adalah al-mudir ya. Ini fa'ilnya al-mudir.
Kemudian nahnu ini kembalinya ke Mahmud dan salah seorang temannya. Fatolabana, ya, setelah saya laporkan teman saya, mudir meminta kami, saya dan teman saya itu, ila maktabihi, ke kantornya dia, lit tahqiqi, untuk tahqiq. Nah, apa itu tahqiq? Untuk konfirmasi, ya. Untuk konfirmasi, maksudnya untuk apa ya istilahnya? Untuk meyakinkan saja nih apa masalahnya begitu, untuk mencari solusinya. Kenapa temanmu dilaporkan, didatangkan kedua belah pihaknya. Taib. Ibrahim mengatakan bapaknya, lima syaqautahu, kenapa kamu laporkan temanmu? Lima syaqautahu. Mahmud menjawab, li'annahu da'iman ya'khudhu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Karena dia daiman, selalu, ya, ya'khudhu kutubi, mengambil buku-buku saya, ya, maksudnya merampas begitu ya. Di kelas teman saya ini dia suka ngambil buku saya, buku tulis, ya, buku pelajaran maupun buku tulis. Wa yatwi awraqaha, dan dia juga apa istilahnya? Wa yatwi itu artinya melipat kertas-kertasnya. Yang tawayat itu artinya melipat. Berasal dari kata tawa yatwi. Tawa yatwi artinya melipat. Ya, dia melipat kertas-kertas buku saya. Jadi dilipat sembarangan begitu ya. Taib. Jadi ini adalah contoh fi'il yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Tawa yatwi. Taib. Kemudian Ibrahim, ma hadhil halawa allati ma'aka? Apa ini? Ya, apa ini al-halawa? Permen-permen yang engkau bawa. Ya, jadi perhatikan, ma hadhihi itu terkadang kita gunakan untuk menanyakan benda apa. Tapi kalau sudah kita tahu bendanya apa dan kita sebutkan bendanya, berarti bukan menanyakan benda lagi, tapi menanyakan benda ini untuk apa. Ya. Mahadhihi hal-halawa, ini adalah salah satu gaya bahasa dalam bahasa Arab ya. Al-halawa itu sendiri jamak dari kata al-halwa. Ya, al-halwa artinya, masih ingat ya, permen. Apa ini permen yang ada bersamamu? Maksudnya, untuk apa nih kamu bawa permen? Bukan untuk menanyakan benda, karena dia tahu itu adalah permen. Gitu ya. Misalkan kita melihat ini, ya, kita lagi ngajar di kelas, tiba-tiba kita melihat ada santri yang malah tidur. Ya. Jadi kita katakan, ya fulan, ma hadzan naum. Ya, ma hadzan naum. Apa-apaan tidur ini? Ya, ngapain tidur di kelas? Gitu maksudnya ya. Jadi pertanyaan di sini bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menunjukkan pengingkaran. Ya, untuk menunjukkan pengingkaran atau untuk menanyakan alasan. Ya, dia bukan menanyakan benda intinya ya. Jadi harus dipahami di sini konteks kalimatnya. Jadi mahadil halawa. Apa permen-permen ini yang engkau bawa ini? Untuk apa begitu? Permen-permen yang engkau bawa ini, allati ma'aka, yang ada bersamamu, berarti yang engkau bawa maksudnya. Bagaimana ayat dikatakan mahadhihit tamatsila. Nah, apa-apaan berhala-berhala yang kalian sembah ini? Ya, dia tidak akan bisa memberikan kalian manfaat ataupun menolak dari mudarat. Ibrahim, ahadiyatun hadhihi amishtaraitaha? Apakah ini adalah hadiah? Ya, apakah permen-permen yang engkau bawa ini Mahmud adalah hadiah atau engkau beli dia? Mahmud menjawab, ishtaraituha. Aku membelinya. Li'annani, jadi permennya banyak ya, karena dipakai jamak tadi. Li'annani uridu, karena saya ingin an ad'uwa. Ini contoh dari fi'il naqis. Uridu an ad'uwa salasatan min zumalai. Saya ingin mengundang 3 dari teman saya ila baitina, ke rumah kita godan besok. Ud'uhum. Ya, undanglah mereka. Ini fi'il amarnya. Ud'u. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Jadi kalau ad'u fi'il mudhari', ud'u fi'il amr. Ud'uhum. Ya, undanglah mereka
litanawulil asya'i ba'da godin, untuk makan malam ba'da godin, setelah besok, maksudnya lusa berarti ya, berarti lusa. Taib. Fasayakunu, karena tadi kan dikatakan godan itu dia kemungkinannya bisa besok hari ini, misalkan sekarang hari Kamis, maka besok maksudnya adalah hari Jumat, itu maksudnya ya. Jadi bukan besok pas hari Jumat itu maksudnya kalau digunakan kata godan ya. Jadi kalau gunakan kata godan bisa hari Jumat besok, bisa hari Sabtu, bisa hari Ahad, dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan al-god pakai alif lam, nah itu baru artinya hari yang besok ini ya, hari yang besoknya. Baik. Jadi ud'uhum, diundanglah mereka untuk makan malam lusa ya. Fasayakunu ammuka Musa aidan ma'ana insyaallah, maka nanti akan ada pamanmu namanya Musa juga ma'ana, akan bersama kita insyaallah. Jadi ada pamannya namanya Musa juga akan hadir ya, untuk makan malam sekalian rame-rame. Baik. Kemudian seperti biasa kita masuk ke hiwar latihannya ya. Latihan tentang hiwar tadi. Latihannya yang pertama, madza taf'alu Su'adun? Madza taf'alu Su'adu? Apa yang dilakukan oleh Su'ad? Ya, apa yang dilakukan oleh Su'ad? Dia ngapain si Su'ad itu? Ya, dia menyetrika kawa yakwi. Dhamir hiya takwi. Bagaimana dapat kata takwi? Nanti insyaallah akan kita tasrifnya ya. Nanti akan kita lihat, pelajari tasrifnya satu persatu dari masing-masing dhamir nanti. Madza taf'alu Su'ad? Takwi as-siyaba. Yang dilakukan adalah menyetrika pakaian. Baik. Nomor 2, man kawal manadila? Siapa yang telah menyetrika mindil, jamaknya manadil ya, yang menyetrika sapu tangan. Nah, kita katakan allati kawatha ya, allati kawatha, ibu yang telah menyetrikanya. Perhatikan pertanyaannya, kenapa digunakan kawa di sini, enggak menggunakan dhamir hiya? Kawa kan dhamir huwa ya. Kawa ini asal fi'il madinya dhamir huwa. Kenapa enggak kawats begitu? Ya. Jadi asal dhamir itu adalah mudzakkar. Jadi kita tidak akan berubah menjadi muannas kecuali kalau memang kita beneran tahu. Misalkan kita pulang dari kantor, masuk rumah, dapati makanan. Ada yang memakan makanan, misalkan, atau ada yang membuat sesuatu, maka kita katakan siapa yang melakukan itu. Dan kita kan belum tahu siapa yang melakukan, jadi kita gunakanlah fi'il madi yang dhamir mudzakkar dulu, meskipun pelakunya adalah muannas. Jadi yang dibalik, ya, kalau kita tidak tahu pelakunya, kita gunakan dhamir mudzakkar, karena mudzakkar lah asal dari dhamir. Makanya tasrif yang pertama itu huwa, bukan hiya. Ya, baik. Nomor 3, mas muzzamilati allati da'at Su'adu ila baitiha. Mas muzzamilah, siapa nama teman yang mengundang Su'ad ke rumahnya? Jadi bukan Su'ad yang mengundangnya, Su'ad yang diundang. Nama temannya itu siapa? Namanya Salwa. Salwa yang mengundang Su'ad ke rumahnya ya, ba'da salatil asar. Baik. Nomor 4, asamahalaha abuha bidzahabi ila baitiha. Apakah bapaknya, yaitu bapaknya si Su'ad, mengizinkan Su'ad untuk pergi ke rumahnya Salwa? Ya, jawabannya na'am samaha. Na'am samaha laha. Samaha laha, mengizinkan kepadanya bidzahabi. Perhatikan ya. Tadi kita mengatakan bahwasanya samaha itu pakai huruf jar ba. Ya, tapi kenapa di sini pakai lam? Jadi ba itu kita katakan untuk perbuatan apa yang diizinkan. Mengizinkan untuk masuk rumah, mengizinkan untuk tidur, mengizinkan untuk pergi. Nah, perbuatan-perbuatan yang diizinkan itu yang kita pasangkan huruf jar ba-nya.
Tapi kepada siapa izin itu diberikan, ya kita gunakan huruf jar biasa, lam. Ya, samaha laha. Ya, samaha laha. Kita gunakan seperti itu. Jadi ngerti bedanya ya. Ya, atau samaha ilaiha juga boleh. Ya, intinya perbuatan yang diizinkan itu harus menggunakan huruf jar ba. Itu makna dari perkataan kita tadi bahwasanya samaha itu pakai huruf jar ba. Maksudnya di perbuatan yang diizinkannya. Taib. Nomor 5, ila man syaka mahmudun zamilahu, kepada siapa Mahmud mengadukan atau melaporkan temannya, ya, melaporkan temannya kepada siapa? Ilal mudir, dilaporkan ke mudir, ke kepala sekolah. Baik. Kemudian nomor 6, limashtara Mahmudun al-halwa, kenapa Mahmud membeli al-halwa, permen-permen yang banyak itu, kenapa mau dibeli? Ya. Nah, kali pertanyaan seperti ini nanti tidak ada jawaban secara plek dari teks tadi, tapi kita paham jawabannya karena si Mahmud ingin mengundang teman-temannya ke rumah. Tapi bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Nah, kalau kita sudah mampu mengungkapkan dengan benar, disitulah kita dikatakan telah mencapai target dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, jadi ilmu bahasa Arab itu ada berbagai macam. Ada readingnya atau fahmul makru, memahami yang dibaca. Ya. Kemudian ada listening atau fahmul masmu', memahami apa yang didengar. Kemudian ada writing, menulis apa yang ingin disampaikan. Ya, di atas itu, ya, di atas 3 kemampuan ini ada satu kemampuan yang harus dikuasai, yaitu ta'bir, ekspresi, mengekspresikan, mengungkapkan isi pikiran. Nah, jadi kalau kita sudah menguasai listening dengan baik, reading dengan baik, writing dengan baik, maka takbir itu mengungkapkan dengan lisan, ya, akan lebih mudah. Maka kalau sekarang di awal-awal belajar kita dapati, oh saya kok takbirnya lemah sekali, saya kok takbirnya masih sulit sekali menyusun kalimat, maka kita katakan itu masih sesuatu yang wajar. Apalagi kitab yang kita pakai ini kan tidak khusus mengajarkan kita untuk takbir. Ya, kitab Durusul Lughah ini, ya, dia mengajarkan kita campuran dari reading, writing, listening, ya. Diajarkan kita campuran dari semua itu, tidak fokus di satu saja. Kalau takbir ya ada kitab-kitab yang khusus untuk takbir. Jadi jangan putus asa dulu, sejauh ini kok saya tidak bisa takbir. Ya, kalau berpikir seperti itu ya, salah ya, karena memang wajar ya. Wajar kalau masih baru belajar seperti ini. Jadi kita katakan baru belajar ya, walaupun sudah jauh, misalkan udah hampir tamat 2 jilid dari Durusul Lughah ini, tapi kita katakan Durusul Lughah ini masih kitab yang sangat dasar sekali. Jadi perjalanan kita masih panjang ya. Perjalanan kita masih panjang. Tapi kalau untuk bisa baca kitab, nah insya Allah Durusul Lughah sudah cukup. Ya, nanti akan kita lihat perubahan yang terjadi kalau kita sudah masuk ke jilid yang ketiga atau sudah jalan jilid yang ketiga nanti. Tapi kita kembali ke sini. Limashtara Mahmudun al-halwa. Kenapa Mahmud membeli permen itu? Karena pertanyaan 5, berarti kita jawaban li'annahu yuridu, karena dia ingin mengundang. Undang bahasa Arabnya da'a yada'u, yada'uwa, ya, kemasukan an jadi yada'uwa. Nah, nanti kita pelajari tasrifnya ya. Li'annahu yuridu an yada'uwa zumala'ahu, karena dia ingin mengundang teman-temannya ila baitihi, ke rumahnya. Ini jawabannya, karena dia ingin mengundang teman-temannya ke rumahnya. Boleh juga susunan yang lain kalimatnya. Yang penting maknanya adalah dia ingin mengundang. Taib. Kemudian dari teks-teks dari hiwar yang kita baca tadi, kita temukan ada beberapa contoh fi'il al-mu'tal al-lam. Ya, fi'il yang huruf illah di terakhirnya. Huruf ketiganya adalah huruf illah, atau nama lainnya fi'il naqis. Ya, tadi kita lihat ada kawa yakwi, artinya menyetrika tadi. Nah, ini wazan yang pertama ya, kawa yakwi. Dan ada
masya yamshi, jaro yajri, roma yarmi, baka yabki. Ini sama semua wazannya ya. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi kawa yakwi tadi artinya menyetrika, masya yamshi artinya berjalan ya. Masya yamshi artinya berjalan. Al-masyu artinya jalan. Kemudian jaro yajri artinya berlari. Dan roma yarmi artinya melempar. Ya. Dikatakan romyu al-jimarah, melempar jumroh. Baka yabki artinya menangis. Baik. Ini wazan yang pertama yaitu fa'ala yaf'ilu. Huruf ilahnya apa? Huruf ilahnya alif. Ya, huruf ilahnya alif. Ya, lihat di sini masya huruf ilahnya alif. Kemudian jaro huruf ilahnya juga alif dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, wazan yang kedua yaitu da'a yada'u, berarti fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Afwan. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya da'a yada'u, syaka yashku, ftala yatlu, maha yamhu, afa ya'fu. Baik. Jadi di sini huruf ilahnya apa? Huruf ilahnya sama, alif juga, tapi alif yang tegak. Ya, alif yang tegak. Ada alif yang bengkok, ada alif yang lurus. Itu maksudnya. Ini namanya alif maksurah. Ini namanya alif lazimah. Atau alif saja. Ya, sama-sama alif. Cuman penyebutannya saja. Da'a yad'u tadi artinya mengajak. Ya, atau berdoa juga bisa. Ya, menyeru. Dan syaka yashku tadi artinya melaporkan atau mengadukan. Tala yatlu artinya qara'a yaqra'u, ya, membaca. Makin kesini kita akan makin banyak menemukan sinonim nanti ya. Sinonim dia. Jadi salah satu cara memperkaya kosakata itu adalah dengan banyak membaca sinonim. Kemudian maha yamhu artinya menghapus. Ya. Nah, makanya penghapus papan tulis itu dinamakan mimhatun. Dari kata maha yamhu. Ya. Kemudian afa ya'fu. Afa ya'fu artinya memaafkan. Dan wazan cuman dua wazan itu saja ya. Dua wazan dulu, nanti akan ada wazan yang ketiganya. Baik, jadi fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nanti ada fa'ala yaf'alu. Baik. Jadi fa'ala yaf'ilu kawa yakwi, fa'ala yaf'ulu da'a yad'u. Kawa yakwi, untuk melihat tasrif lengkapnya bisa dilihat di kawa yakwi. Berarti yang sama itu adalah mana? Jana yajni ya, kawa yakwi ya. Ini dengan yang sama. Jadi jana yajni sama dengan kawa yakwi, sama wazannya ya. Jadi boleh ditasrif ke sini nanti. Jana janaya janau. Berarti kawa kawaya ya, kawau ya. Kawat janat janata janaina ya, kawat kawata kawaina ya, kemudian kanaita kanaituma kanaitum. Jadi yang sulit itu paling dari huwa sampai huma ya, huwa sampai huma saja ya, dan kita tidak fokus di huma ya. Huma kan jarang dipakai di Dursul Logo. Fokus saja di huwa, hum sama hiya. Kemudian hunna ke bawah dia akan gampang dia. Ya, jadi di atas saja tadi ribet kedengarannya, ke bawahnya akan gampang dia. Sebagaimana biasa kalau hunna ke bawah mudah dia. Ya, contohnya kawaina. Kemudian anta, kawaita, antuma ambil ujungnya, kawaituma, tum ambil kawaitum dan seterusnya. Jadi gampang ya. Nah, kemudian mudhari'nya yakwi, yakwiyani, yakwuna, takwi, takwiyani, takwina. Ya. Nah, nanti di latihan ya. Dilatih lagi. Mungkin kalau di sini di fi'il mudhari'nya agak ribet ya. Kalau madinya mudah, mudhari'nya agak ribet. Baik, silakan dilancarkan nanti. Setelah nanti akan kita bahas kembali tasrifnya itu. Ya, kita akan bahas lagi. Baru kita masuk ke pembahasan lebih lanjut dari tasrifnya.
taksib fi'il amarnya. Bagaimana kalau dia mudhari kemasukan lam atau kemasukan la an-nahiyah, insyaallah akan kita lihat pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Nah, jadi kita katakan yang ini lebih mudah insyaallah dibandingkan dengan fi'il ajwab. Kenapa kita katakan lebih mudah? Yang pertama karena kita sudah tahu fi'il ajwab. Ya, kita sudah tahu fi'il ajwab, jadi terbiasa dengan tasrif yang aneh-aneh. Ya, tasrif yang aneh-aneh, yang maksudnya yang ada huruf illahnya. Ya, sekarang kita kembali melihat tasrif yang aneh ini lagi, ya. Dan ini insyaallah yang terakhir, ya. Setelah ini insyaallah tidak ada lagi pembahasan tentang tasrif mu'tal, karena sudah selesai. Fi'il mu'tal hanya ada 3 ini saja. Sebenarnya ada 2 lagi tambahan, cuman itu sudah diwakili di sini, tidak perlu kita bahas di bab tersendiri. Taib, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab. Silakan dimurojaah kembali nanti, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.